Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina wa maulana Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afidil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa dhi'iha wa qudil arwah minaiha wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para jamaah Masjid Al-Husna yang insyaallah semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab Syarah Aqidatul Awam dan kita sampai di bab masalah sifat Allah Al-Hayya, yaitu hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannif rahimahullah ta'ala abda'u bismillahirrahmani wa birrahimil daimil ihsani falhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli. Tsumma salatu wassalamu sarmada ala nabi khairil markat wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghairu mubtadi'. Wa ba'du fa'alam bi wujudil ma'rifah min wajibilillahi sirina sifah wallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bi itlaqi wa qa'imun ghani wa wahidun wahid qadirun muridun alimun bi kulli syai' sami'un basirun mutakallimun lahu sifatun sab'atun tantazimu. Sekarang dalam pembahasan masalah sifat Allah selanjutnya yang ke-10 yaitu Al-Hayya. Apa itu Al-Hayya? Di sini disebutkan maksudnya Al-Hayya adalah hiya sifatun wujudiyatun qadimatun qa'imatun bidzati ta'ala muttasifun bihayatin la tusbihu hayatal makhluqin. Wa qala ta'ala fil Qur'an al-'azim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Yang dimaksudkan sifat haya yaitu hidup, maksudnya di sini adalah Allah Subhanahu wa taala itu maha hidup dan hidupnya Allah itu kehidupan abadi yang tidak pernah musnah dan tidak akan mati. Dalilnya apa? Dalilnya yaitu ayat kursi yang di atas tadi. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi sampai akhir ayat kursi ini. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman Allah adalah Tuhan yang berhak disembah. Tiada Tuhan melainkan Dia, Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah yang maha kekal, hidup kekal, terus menerus selalu mengurus makhluknya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengantuk dan tidak tidur. Ya, kalau manusia ini beda, Pak. Jangankan mati, manusia ini kadang-kadang masih ngantuk, kadang-kadang masih tidur. Ya, apalagi meninggal. Semua orang pasti meninggal. Manusia beda dengan Allah Subhanahu wa taala, makhluk itu beda. Kalau Allah itu jangankan meninggal, tidur aja nggak pernah. Ya, jangankan tidur, ngantuk itu tidak pernah. Ya, jangankan kita, maaf, mesin itu masih butuh istirahat. Ya, lampu ini kalau dinyalakan terus bisa hancur. Ya, TV kalau dinyalakan terus bisa terbakar juga. Ya, mobil kalau dinyalakan terus nggak ada istirahatnya bisa rusak. Maaf, mesin itu aja itu butuh istirahat. Ya. Makhluk juga seperti itu, butuh istirahat, butuh tidur, dan makhluk itu bisa meninggal. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak. Allah itu kekal, ya. Allah itu tidak pernah mati. Ya. Sifat mustahilnya lawan katanya hidup itu meninggal. Allah tidak mungkin meninggal. Allah tidak mungkin tidur dan tidak mungkin mengantuk. Ya. Kalau mengantuk bahaya, Pak. Ya, kita aja kalau nyetir mau bawa mobil ngantuk bisa nabrak walaupun cuma 1 detik 2 detik. Tidur aja sebentar langsung nabrak. Ya, bayangkan maaf bahasanya kalau Allah Subhanahu wa taala ngantuk bisa tabrakan antara planet ini. Ya,
Jadi bisa Anda hitung mulai ribuan tahun dan sebelum adanya waktu itu Allah Subhanahu wa taala tidak pernah ngantuk walaupun satu detik. Walaupun satu detik Allah Subhanahu wa taala tidak pernah istirahat, tidak pernah tidur, bahkan hidupnya kekal sampai kapanpun Allah Subhanahu wa taala tidak akan meninggal. Ya, beda dengan makhluknya. Kalau manusia ini Pak, jangankan mati, ya, sebelum mati pun butuh istirahat, butuh tidur. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak sama dengan makhluknya. Allah itu maha hidup, tapi kalau makhluknya itu pasti merasakan kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kata Allah Subhanahu wa taala, setiap jiwa itu pasti akan merasakan mati. Mau tidak mau, siap tidak siap, manusia dan makhluk yang lainnya pasti akan merasakan kematian. Ya, baik manusia, binatang, ayam, ular, kambing, sapi. Kalau sudah waktunya mati. Ya, waktunya game over. Ya, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebenarnya kematian ini bukan sesuatu yang harus ditakutkan, karena mati ini oleh-oleh dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita sebenarnya. Al-mautu fatul mu'min. Kematian itu adalah oleh-oleh terbesar bagi orang mukmin. Ya, mau nggak Pak dikasih oleh-oleh Pak sambil? Yang mau dikasih oleh-oleh sini saya doakan biar cepat mati. Ya, cuma kalau oleh-oleh ini semua orang takut. Ya, kalau oleh-olehnya mobil semuanya mau, oleh-olehnya TV, motor semuanya nggak ada yang nolak. Tapi kalau oleh-oleh kematian takut, ya, nggak ada yang mau terima. Padahal ini oleh-oleh terbesar dari Allah Ta'ala. Nabi Muhammad sendiri mengatakan, kenapa? Karena orang mukmin itu Pak, kalau sudah meninggal dia merasakan tenang di alam barzah, gak sumpek hidupnya. Kalau dunia ini sumpek, makanya kata Nabi Muhammad, ad-dunya sijnul mukminin wa jannatul kafir. Ya, kata Nabi Muhammad, dunia ini penjaranya orang mukmin. Siapa yang betah di penjara Pak? Adakah orang yang betah di penjara? Gak ada. Orang kalau betah di penjara berarti dia gak waras. Oh, penjara kecil ukurannya kok dia betah di penjara. Ya. Begitu juga orang mukmin ini kalau di dunia nggak ada yang betah. Ibarat penjara kata Nabi Muhammad. Makanya mereka kalau meninggal dunia mereka itu lebih senang daripada tinggal di dunia. Kenapa? Kalau keluar dari penjara itu kan lebih luas. Jadi ibaratnya mereka itu kalau meninggal itu alam barzah atau alam akhirat itu lebih luas daripada alam dunia. Makanya para orang-orang mukmin, para solihin, ya, itu kalau mereka ditawari meninggal itu mereka mau. Makanya Nabi Muhammad SAW, ya, ketika mau meninggal ditawari dulu oleh malaikat Israel. Jika berminat ingin dicabut maka dicabut, kalau enggak. Kata Nabi Muhammad, Rafiqullah cabut karena aku sudah kangen untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad SAW. Kalau kita nggak pakai ditawari, kan? Mau meninggal apa enggak? Enggak pakai. Sampai pakai ditawari malaikat Israel, enggak pakai. Siap enggak siap dicabut. Tunggu dulu semenit aja saya mau soal tobat. Enggak ada tawar-tawaran. Ya, enggak ada tawar-tawaran. Yang ditawari cuma Nabi Muhammad SAW. Ya, kenapa? Rata-rata orang mukmin itu pasti senang dengan mati. Cuma mati ini tidak bisa menempel kepada sifatnya Allah Subhanahu wa taala, hanya kepada makhluk. Ya. Dan orang kalau di dunia itu Pak, jangan dikira alam barzah itu lebih kecil daripada alam dunia. Anda salah. Ya. Orang masuk kubur itu cuma kuburannya aja, jasadnya aja 1x2, tapi rohnya pindah ke alam barzah. Ya. Alam barzah dengan alam dunia itu Pak, itu ibarat dunia itu alam rahim. Anda dulu kan tinggal di alam rahim kita kan, tinggal di rahim ibu kita kan, keluar berapa perbandingannya alam rahim dengan dunia ini? Bisa dihitung nggak? Nggak bisa dihitung. Begitu juga orang ketika meninggal dari dunia masuk ke alam barzah, alam dunia itu ibarat alam rahim, alam barzah itu ibarat alam dunia. Jadi nggak bisa dihitung, dunia ini ternyata sempit seperti alam rahim dibandingkan alam barzah. Makanya orang mukmin itu senang kalau meninggal. Makanya Nabi Muhammad mengatakan mati atau meninggal itu adalah oleh-oleh terbesar buat orang mukmin. Kalau orang cuma KTP-nya saja Islam, takut mati, itu bukan orang mukmin namanya. Orang mukmin itu orang yang sudah siap mempersiapkan kematian, kata Nabi Muhammad SAW, dengan memperbanyak ibadah. Itu namanya orang mukmin. Jadi orang-orang itu lebih senang dengan alam barzah. Ya, jadi maaf, gak ada ceritanya orang
dari alam barzah balik ke alam dunia itu nggak bisa, Pak. Contohnya seperti orang dari alam dunia keluar dari alam rahim, bisa nggak dimasukkan lagi ke alam rahim itu bayi itu? Nggak bisa. Bayi kalau sudah keluar dari rahim, keluar ke dunia, nggak bisa dimasukkan lagi. Begitu juga orang kalau sudah masuk ke alam barzah itu nggak bisa dimasukkan lagi ke dunia, nggak bisa. Jadi makanya maaf kalau ada arwahnya fulan bin fulan masuk kerasukan kepada orang, itu nggak ada, itu setan itu, Pak. Kenapa? Orang mukmin itu kalau sudah masuk alam barzah dia nggak bisa kembali lagi. Ya nggak ada ceritanya orang kerasukan fulan bin fulan, kerasukan kakeknya moyangnya, nggak ada. Ya, itu tahayul semuanya itu. Ya, itu biasanya yang masuk setan, ya, yang menyerupai suaranya sama dengan keluarganya. Ya, karena orang mukmin itu kalau dalam hadis nggak bisa keluar lagi, karena mereka sudah tinggal di alam barzah. Tapi kalau di alam barzah pilihannya cuma dua aja. Ya, di alam barzah ini kata Nabi Muhammad, kalau nggak dapat nikmat sampai hari kiamat, kalau nggak disiksa sampai oleh Allah Taala sampai hari kiamat. Karena ada hadisnya, al-qabru rawdatun min riyadil jannah aw hufratun min hifadil niran. Kuburan itu atau alam barzah itu merupakan kebun-kebunan surga bagi seseorang, bisa juga menjadi parit api neraka. Artinya apa? Orang kalau sudah masuk alam barzah, dia beramal soleh, maka hidupnya nikmat seperti masuk surga sampai hari kiamat dibangkitkan oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau dia ahli maksiat, masuk kubur, masuk alam barzah, disiksa terus oleh Allah Ta'ala sampai hari kiamat dibangkitkan oleh Allah Ta'ala. Dan kiamat kita nggak tahu, Pak, berapa ratus tahun lagi. Mungkin 100, mungkin 200, 300, umur kita cuma 60. Umur kita rata-rata 60. Ya, makanya maaf, jangankan dengan akhirat, dengan alam barzah aja nggak sebanding kadang-kadang. Makanya rugi kita kalau lebih mementingkan dunia daripada akhirat. Kenapa? Kalau lebih mementingkan dunia sampai lupa dengan ibadah, di alam barzahnya aja sudah rugi. Apalagi di akhiratnya, waliyadzubillah min dzalik. Ya, oleh karena itu hati-hati jangan sampai tertipu dengan dunia. Ya, tujuan kita adalah akhirat, karena setiap dari kita ini pasti meninggal dunia, kata Nabi Muhammad SAW. Dan rata-rata umur kita ini, maaf, umurnya umat Nabi Muhammad ini pendek-pendek, Pak. Rata-rata 60-an. Kadang-kadang belum 60 sudah game over. Ya, sudah kirim salam, belum 60 sudah kirim salam kadang-kadang. Ya, kalau orang-orang dulu panjang-panjang, Nabi Nuh 1000 tahun, Nabi Adam 1000, ya enak. Kalau umurnya panjang gak ada masalah. Zaman dulu kalau ada orang meninggal 100 tahun umurnya, mereka mengatakan kasihan ya, masih anak-anak sudah meninggal. Kalau zaman sekarang 100 tahun ini tua bangka, orang mati nih. Keluar masuk rumah sakit gak selesai. Dia bilang minta astagfirullahaladzim. Ya, kalau zaman dulu 100 tahun itu dibilang anak. Nabi Ibrahim aja, Pak, maaf, dihitan umur 80 tahun. Nabi Ibrahim. Ya, sekarang jangan coba-coba 80 baru dihitan. Ya, bisa mental itu bisulnya itu mungkin. Ya, Nabi Ibrahim itu umur 80 dalam riwayat baru dihitan. Orang dulu panjang-panjang umurnya. Kalau mereka mau ibadah enak, kita ini menjadi permasalahan. Umurnya pendek-pendek. Ya. Sampai pernah umur yang paling panjang itu malaikat Jibril sebenarnya. Maka Jibril pernah ditanya, ya Jibril, kam umrah? Wahai Jibril, berapa umurmu? Kata Nabi Muhammad, ma'adri ya Rasulullah, aku nggak tahu, lupa. Saking panjangnya itu umurnya, malaikat Jibril pun nggak tahu berapa umurnya. Tapi kata malaikat Jibril, saya punya patokan ya Rasulullah. Saya punya patokan itu bahwasannya saya pernah melihat bintang yang muncul setiap 70.000 tahun satu kali. Setiap 70.000 tahun selama satu kali pun muncul. Itu saya sudah melihat 70.000 kali, kata malaikat Jibril. Jadi bintang ini munculnya 70.000 tahun satu kali. Itu Jibril sudah melihat 70.000 kali. Coba dikalkulasi berapa miliar itu umurnya malaikat Jibril. Kata Nabi Muhammad, wahai Jibril, kamu tahu tak siapa bintang itu? Enggak, itu aku, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad itu pertama kali diciptakan oleh Allah Ta'ala berbentuk cahaya, yaitu bintang. Ya, kata sahabat Jabir, ya Rasulullah, bi abi wa ummi akhbirni an awwali syai'in khalaqallahu qabla al-asya'. Qala ya Jabir, inna Allaha qabla khalaqal asya'i nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam itu. Wahai Jabir, pertama kali yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum menciptakan alam semesta, surga, neraka, arsy, malaikat semuanya sebelum diciptakan itu cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wasallam yang pertama kali diciptakan oleh Allah dari cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Isra Mi'raj, malaikat Jibril kan nggak bisa masuk bertemu dengan Allah taala. Satu-satunya makhluk yang bisa bertatap muka dengan Allah Subhanahu wa taala, bermuajah langsung ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, itu cuma Nabi Muhammad SAW. Malaikat Jibril itu nggak bisa. Sampai di Sidratul Muntaha, malaikat Jibril stop. Ya, kata Nabi Muhammad, "Ayo Jibril, kamu temani aku untuk bertemu dengan Allah taala." Kata malaikat Jibril, "Idza khataitu khatwatan la taraktu binurillah." Seandainya aku melangkah satu langkah saja wahai Muhammad dari batas ini, aku terbakar dengan cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril aja enggak pernah bertemu dengan Allah taala. Salah satunya makhluk di alam semesta ini yang pernah bertemu dengan Allah hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istimewa, makanya bukan sembarangan Nabi Muhammad ini. Ya, enggak rugi kita punya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi Muhammad, kenapa Nabi Muhammad memang dari cahaya. Ya, diciptakan dari cahaya. Makanya maaf ya, ketika Isra Mi'raj itu kan perjalanan Isra Mi'raj itu sebenarnya Isra-nya saja dari Mekkah ke Palestina itu zaman dulu kan naik kuda itu 1 bulan berangkat, pulang 1 bulan. Zaman dulu itu PP 2 bulan, Pak. Itu dari Mekkah ke Palestina. Itu belum naik ke 7 langit loh ya. Itu Nabi Muhammad Isra Mi'raj itu hanya sebentar saja. Sebentar saja. Dalam riwayat yang paling kuat itu Nabi Muhammad itu tempat duduknya, rasa hangatnya belum hilang, itu Nabi Muhammad sudah sampai Isra Mi'raj. Jadi kalau Anda duduk ini Pak, kan berdiri kan masih hangat kan. Kira-kira berapa lama itu? Ada 5 menit hilangnya? Nggak sampai. 1 menit belum tentu. Itu Nabi Muhammad tempat duduknya belum hilang rasa hangatnya, Nabi Muhammad sudah datang Isra Mi'raj. Bayangkan, saking cepatnya perjalanan Isra Mi'raj. Ya. Padahal kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, orang kalau mau menembus langit pertama, itu langit kan 7 lapis. Langit pertama kata Sayyidina Ali itu membutuhkan waktu 70.000 tahun. Jadi kalau mau PP itu kalikan aja 70.000 kali 7 dikali 7 lagi pulang pergi. Berapa puluh ribu, berapa miliar triliun tahun itu. Ya. Orang kalau mau Mi'raj dengan Nabi Muhammad di langit pertama sudah game over, sudah meninggal di langit pertama, nggak mungkin bisa. Tapi kenapa Nabi Muhammad kok bisa? Kalau Anda dulu pernah belajar fisika, itu ada kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya itu kecepatan yang bisa ditempuh dengan jarak biasa umpamanya bisa jutaan tahun, dengan 1 kali kecepatan cahaya itu bisa menempuh jarak jutaan tahun. Nah itu Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu dari cahaya. Malaikat Jibril juga cahaya. Kenapa mereka kok bisa cepat? Kalau dalam ilmu fisika itu kalau diungkit-ungkitkan masuk akal. Makanya saya dulu kalau pernah belajar fisika, masa ada kecepatan cahaya itu? Kadang-kadang nggak masuk akal. Tapi setelah mempelajari masalah Isra Mi'raj Nabi Muhammad, ternyata masuk akal. Kenapa? Nabi Muhammad dari cahaya. Malaikat Jibril pun dari cahaya. Kenapa kok bisa mereka secepat kilat perjalanannya? Kenapa? Mereka dari cahaya. Subhanallah. Ya luar biasa. Ya, jadi Nabi Muhammad ini adalah dari cahaya. Ya, jadi artinya apa? Gak usah takut mati. Ya, kita ini gak usah takut meninggal. Ya, meninggal itu adalah sesuatu yang istimewa. Tinggal kita menyiapkan amal sebelum meninggal, kata Nabi Muhammad SAW. Makanya sahabat Ansor bertanya, ya Rasulullah, manil aqyas? Ya Rasulullah, siapa orang yang cerdas itu ya Rasulullah? Ya, kata Nabi Muhammad SAW, yang cerdas itu aktsaruhum lil maut dzikran, yaitu orang yang paling banyak mengingat mati, wa ahsanahum lima ba'dahu istidadan, yaitu orang yang memperbagus amal ibadahnya, mempersiapkan kematian itu sebelum meninggal atau menyebut orang tersebut. Itu namanya orang yang cerdas, kata Nabi Muhammad. Jadi maaf, orang yang cerdas ini bukan orang yang sekolahnya tinggi, S1, S2, S3, bukan. Silahkan kita mau S1, S2, S3, mau gelar profesor, dokter, sarjana ekonomi, sarjana teknik, silahkan bagus. Cuma jangan lupa definisi pintar menurut Islam itu menurut Nabi Muhammad beda. Kenapa? Karena tujuan kita ini akhirat. Makanya orang yang pintar itu adalah orang yang selalu mengingat mati dan memperbagus amal ibadah sebelum kematian itu menyebut dirinya. Itu orang yang pintar, kata Nabi Muhammad. Makanya dalam surat At-Tabarak, surat Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan kematian
dan kehidupan untuk kita. Supaya apa? Supaya kita ini berlomba-lomba. Siapa di antara kalian yang amalnya yang paling bagus. Jadi maaf lomba ini juga bukan cuma lomba balap karung Pak, bukan lomba makan kerupuk yang masukkan kelereng ke botol, bukan. Lomba yang sebenarnya itu apa ya? Kita hidup di dunia ini berlomba-lomba. Siapa sholat kita di antara kita yang terbaik, yang paling ikhlas, yang paling bagus sesuai syariat? Siapa bacaan Quran kita yang karena Allah Ta'ala? Siapa saudara tokoh kita yang terbaik? Siapa di antara kita yang zikirnya terbaik? Berlomba-lomba, kata Allah Ta'ala. Makanya kita diciptakan oleh Allah Ta'ala. Kematian dan kehidupan ini fungsinya juga adalah untuk kita berlomba-lomba untuk hidup di dunia ini. Siapa di antara kita yang amalnya baik? Ya, oleh karena itu jangan sampai mementingkan dunia. Silahkan, dunia itu cuma syariat Pak. Ya, Nabi Muhammad kerja, tapi Nabi Muhammad tak lupa ibadah. Yang ditakutkan kita ini kebanyakan dunia, lupa ibadah. Jangan. Dunia ini dengan akhirat gak ada bandingannya. Ya, kata Nabi Muhammad, kalian kalau menghitung dunia dengan akhirat, itu ibarat celupkan tangan kalian ke laut, angkat yang satu tetes menetes dari tangan kalian, itu ibarat dunia, kata Nabi Muhammad SAW. Gak ada artinya Pak. Laut yang luas itu ibarat akhirat. Bisa Anda bayangkan. Sampai-sampai kata Nabi Muhammad, satu orang nanti di surga itu rumahnya lebih besar daripada bumi dan 7 lapis langit. Bayangkan, bumi ini dengan langit pertama Pak masih lebih besar langit pertama. Langit pertama digabung dengan bumi masih besar langit kedua. Langit kedua ditambah dengan langit pertama ditambah dengan bumi dibandingkan dengan langit ketiga itu masih besar langit ketiga. Jadi langit ketujuh ini kalau digabung dengan 6 langit di plus bumi itu masih besar langit ketujuh. Loh, itu rumah kita, itu kata Nabi Muhammad paling kecil seperti satu bumi dan 7 lapis langit besarnya. Bayangkan Pak, pengkor kayak kita mau bersihkan ya rumah aja berapa hektar kita mau bersih gak tahan, apalagi mau membersihkan. Bayangkan sebesar itu rumah kita paling kecil. Loh, jumlahnya manusia ini berapa triliun Pak? Bisa Anda bayangkan mulai zamannya Nabi Adam sampai hari kiamat nanti. Loh, itu rumah paling kecil sebesar itu. Jadi kalau kita mau membandingkan dunia dengan akhirat ini nggak sebanding. Terus terang tidak sebanding. Makanya kata Nabi Muhammad, orang nggak sholat aja Pak, maaf satu kali sholat ditinggalkan dengan sengaja itu 500 tahun di neraka. Kalau sehari 5 waktu, 5 kali dia meninggalkan berarti di neraka 2500 tahun. Itu nggak sesuai, nggak sebanding. Lebih baik kita sholat 5 menit daripada disiksa oleh Allah Ta'ala 500 tahun. Lebih baik kita sholat 25 menit dalam satu hari 5 waktu, anggap 50 menit kalau berjamaah, daripada disiksa oleh Allah Ta'ala 2500 tahun. Nggak sebanding. Nggak sebanding. Oleh karena itu rugi kalau orang terlalu mementingkan dunia ini rugi. Dunia silahkan kita kerja, gak ada masalah, hukumnya wajib cari rezeki, tapi jangan lupa ibadah. Kadang-kadang sibuk dunia sampai gak mau sholat berjamaah, sibuk dengan dunia sampai gak mau hadir pengajian, sibuk dunia sampai gak mau baca Quran. Ada alasannya, itu muter itu ada. Pokoknya ada aja alasannya. Nanti kalau sudah nyawa sampai kerongkongan baru nangis. Ketika nyawa sampai kerongkongan percuma, terlambat. Sama seperti Fir'aun ketika sampai kerongkongan nangis dia, minta beriman kepada Allah Ta'ala, tidak diterima tobatnya imannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, oleh karena itu kita ini nggak usah takut kematian. Kematian ini adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Tapi kematian ini Pak cuma sementara aja, cuma perpindahan, ya, cuma perpindahan dari alam yang satu ke alam yang lainnya. Cuma kalau sebelum kematian itu datang, kita harus mempersiapkannya. Ya, dunia masra'atul akhirah. Dunia ini kata Nabi Muhammad tempat bercocok tanam. Orang yang bercocok tanam ibadah mati nanti di akhirat dia manen pahala dengan surga. Tapi kalau orang bercocok tanam dengan maksiat di dunia, maka dia nanti di akhirat akan manen dosa dan neraka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waliyadzubillah min dzalik. Oleh karena itu hati-hati. Ya, jadi ya bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha hidup. Allah tidak mungkin ngantuk, tidak mungkin tidur, dan tidak mungkin mati.
ngantuk, tidur, istirahat dan meninggal itu hanya untuk makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalilnya dari ayat kursi tadi ya. Ayat yang paling istimewa nih Pak, ayat kursi ini. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala maha hidup, terus menerus mengurus hambanya, tidak pernah stop. Walaupun satu detik gak pernah Allah stop mengurus hambanya itu. Dia atur perputarannya oleh Allah Ta'ala. Subhanallah. Ya, kita kerja di kantor ngurus anak buah aja pusing Pak. Ya umpamanya. Apalagi Allah Ta'ala ini berapa makhluk yang diurus oleh Allah Ta'ala. Bukan di bumi aja Pak, di 7 lapis langit. Ya, jumlahnya malaikat kita nggak tahu berapa jumlahnya. Ya, jumlahnya malaikat itu banyak, bahkan bisa dikatakan lebih banyak daripada makhluk di bumi. Di langit itu lebih banyak. Di bumi ini ada binatang, semut aja berapa Pak? Belum semut, belum yang di dalam tanah, belum yang di bawah laut, belum manusianya, diurus semuanya, rezekinya, yang sakit ini diatur semuanya oleh Allah Ta'ala. Subhanallah. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini dalil menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat kursi. Makanya ayat kursi ini ayat yang istimewa di dalam Al-Qur'an. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, jangan sampai kita ketika sholat, setelah sholat untuk lupa membaca ayat kursi, jangan. Ya, karena orang yang baca ayat kursi ini setelah setiap sholat 5 waktu, maka tidak ada pembatas antara dia dengan surga kecuali kematian, kata Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Orang kalau tiap sholat baca ayat kursi, maka insya Allah dijamin masuk surga, kata Nabi Muhammad SAW. Ya, ketika mau tidur baca ayat kursi, anjuran dari Nabi ini. Ya, barang siapa ketika mau tidur baca ayat kursi, maka rumahnya dia dan samping-samping tetangganya 40 orang kanan kiri depan belakang akan dijaga dari kemalingan, kebakaran, kerampokan, kata Nabi Muhammad SAW. Makanya setiap mau tidur baca ayat kursi ya. Kemudian kalau mau buka toko disunahkan baca ayat kursi, mau masuk rumah disunahkan baca ayat kursi. Ya, kata Nabi Muhammad, barang siapa seseorang yang setiap masuk rumah baca ayat kursi, maka rumah tangganya akan dikasih ketentraman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau ingin rumah tangga tentram, setiap masuk rumah itu baca ayat kursi, terus baca Al-Ikhlas 3 kali. Barang siapa yang masuk rumahnya baca Al-Ikhlas 3 kali, maka rezekinya akan dikasih barokah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu resep dari Nabi. Maka kadang-kadang kita malas habis sholat gak baca kursi, habis sholat langsung hilang, gak pakai dzikir, gak pakai apa, kadang-kadang gak pakai doa. Masuk rumah nggak mau baca ayat kursi, buka toko kadang-kadang nggak mau baca ayat kursi, mau tidur nggak baca ayat kursi, akhirnya nggak barokah. Sudah dikasih resep oleh Nabi Muhammad SAW. Kadang-kadang kita sendiri yang tidak mau melaksanakannya. Ya, ayat kursi ini benteng Pak, supaya kita dijaga dari orang yang dolim. Anda kalau mau ketemu orang dolim, orang yang rusak, yang kurang ajar, itu suruh baca ayat kursi. Ini benteng pertahanan. Ya, orang aja maaf kalau kemasukan jin aja, setan, ya minimal suruh baca ayat kursi. Kalau jinnya itu jin kafir, bakal lari kalau dibaca ayat kursi, kecuali jin muslim. Kalau jin muslim agak susah. Ya, Anda baca ayat kursi, dia bisa baca Al-Baqarah sampai habis. Pengalaman Pak, ya, karena pernah saya tahu kemasukan orang kawan kemasukan jin. Manggil saya, Beb, minta tolong Beb, istri saya kemasukan jin. Saya ini bukan ahli ruqyah atau ahli jin seperti ini, bukan bidang saya, tapi tolong aja. Saya kira jin kafir. Saya baca ayat kursi segala macam zikir-zikir yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad. Saya kira keluar. Habis itu jinnya ngelirik sambil tersenyum. Saya lebih kuat daripada kamu. Wah, hebat ini berarti jinnya ini. Jin muslim ini, bukan jin kafir ini berarti. Diajak dialog kalau jinnya muslim. Akhirnya diajak dialog, nggak taunya jinnya maaf bahasanya itu senang sama istrinya kawan itu suruh keluar gitu. Ya, saya sudah suka dengan istrinya kawan ini, ya, kata dia. Akhirnya saya bilang, kawan kamu keluar aja. Ini kalau diajak dialog nanti bakal keluar dia. Kalau kamu keluar dia keluar nanti, kalau sudah keluar besok kamu ajak kepada orang yang ahli ruqyah, saya bilang gitu. Ya, mungkin untuk diobati apa supaya dikeluarkan jinnya supaya bisa menjauh. Kalau saya bukan ahlinya, saya bilang. Bukan ahlinya. Kalau Anda nyuruh ceramah ya oke. Tapi kalau mau obati orang, kemasukan lagi, waduh, kirim salam sudah. Ya, karena tiap orang itu beda-beda. Dokter aja ada dokter jantung, ada dokter dokter paru-paru, penyakit dalam, dokter spesialis anak. Ustadz juga gitu ya, beda-beda. Jangan dikira semua ustadz bisa
bisa umpamanya bisa tajwid, semua ustadz bisa hadis, semua ustadz bisa ceramah, semua ustadz bisa ngobati orang kemasukan jin. Enggak, faknya itu beda-beda. Sarjana ada beda-beda, ada sarjana, ada sarjana ekonomi, ada sarjana akuntansi, ya kan beda-beda. Jangan disikat semuanya, ya beda-beda. Ya. Jadi minimal kalau maaf ya, kalau kita umpamanya diganggu orang dolim atau jin kafir, itu minimal baca ayat kursi kata Nabi Muhammad SAW. Bahkan pernah dikisahkan Pak, di Amerika itu ada seorang perempuan, nih, dia kerja lembur. Kemudian akhirnya dia pulang agak malam jam 12. Gak taunya kendaraan umum ini sudah gak ada yang lewat. Dia kalau mau jalan kaki lewat jalan besar aman, cuma jauh. Ya, tapi kalau dia lewat jalan tikus bahasanya itu lebih cepat, cuma kadang-kadang bahaya. Banyak gerombolan orang mabuk, preman segala macam. Ya karena sudah tengah malam dia mau lewat jalan utama malas, akhirnya lewat jalan tikus bahasanya. Ya suka ketika dia mau lewat betulan, nggak taunya ada seorang pemuda yang mabuk di dalam gang itu. Akhirnya dia tetap maju sambil baca ayat kursi. Wah, dibaca terus dia habis lewat itu perempuan, subhanallah. Ya, setelah lewat besoknya dia lihat TV breaking news, ya, bahwasanya terjadi pemerkosaan di jalan yang dia lewat, jamnya itu beda 5 menit aja. Dan dia masih ingat dengan orang yang berdiri di jalan tersebut tuh. Ini kan tadi malam saya lewat dulu. Setelah 5 menit baru ada kejadian ini kata dia. Dia lihat jam, memang ketika lewat itu tahu dia jam berapa. Saya masih ingat orangnya. Akhirnya didatangi kantor polisi oleh perempuan ini. Sebelum ke kantor dia mampir ke kantor polisi, tanya kejadian tadi malam itu yang pemerkosaan. Waduh, ini ada 5 tersangka. Cuma kita nggak tahu mana yang tersangkanya. Coba Pak, saya mau lihat, kata perempuan ini. Dilihat, itu yang nomor sekian itu orangnya itu. Yakin kamu? Iya, karena 5 menit sebelum kejadian saya lewat sini Pak. Saya tahunya orang itu aja yang berada di jalan tersebut. Akhirnya betul ditanya oleh polisi, ngaku dia. Ternyata dia. Akhirnya perempuan tersebut minta izin, Pak, biar saya ngomong dulu sama pelaku itu. Akhirnya ditanya, kamu ingat nggak dengan saya, kata perempuan tersebut? Iya. Kamu yang tadi malam lewat, kata orang tersebut. Loh, kenapa kamu kok nggak ganggu saya? Kok ganggu orang setelah saya? Kata orang tersebut, gimana saya mau ganggu kamu? Kamu kanan kirinya ada orang besar-besar. Makanya saya nggak berani ganggu. Kalau kamu sendirian sudah kamu yang saya perkosa, kata laki-laki tersebut. Enggak, saya jalan sendirian kok. Kalau kamu memang sendirian, kamu yang saya perkosa. Makanya saya nggak berani memperkosa kamu. Kenapa? Kanan kirimu ada orang besar. Makanya saya nggak berani ganggu. Subhanallah. Nggak taunya bahasanya itu Pak, dikirim malaikat oleh Allah Ta'ala. Seakan-akan preman itu melihat perempuan ini digandeng dengan laki-laki besar. Subhanallah. Makanya ini benteng pertahanan kata Nabi Muhammad. Jangan diremehkan ini ayat kursi ini ya. Oleh karena itu setiap apa-apa itu dianjurkan untuk membaca ayat kursi. Kenapa? Ayat kursi ini adalah dalil menunjukkan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini ayat yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an.